Masih merasa grogi saat berbicara di depan banyak orang, ketika kamu akan berpidato atau memberikan kata sambutan dalam sebuah acara. Pada video berikut ini kita akan membahas sesuatu yang sering dialami orang-orang pada umumnya, termasuk mungkin kamu yang sedang menonton video ini, yaitu takut, grogi, dan sulit berbicara di depan umum. Kamu sering merasa khawatir saat harus tampil berbicara di depan banyak orang. Tenang, kamu tidak sendiri. Pembicara dan para orator hebat pun pernah mengalami hal ini. Dan pada kesempatan berikut, kita akan berbicara kenapa hal itu bisa terjadi. Dan yang paling penting, bagaimana cara mengatasinya. Dan sebelum itu, siapkan diri kamu dan dengarkan ini dengan baik. Jangan lupa komentar kamu di video ini, karena kita akan membahas secara jelas dan kamu bisa langsung mencobanya. Takut ataupun grogi berbicara di depan umum adalah kondisi yang seringkali terjadi saat kita mulai berbicara atau menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah pertemuan. Menurut penelitian bahwa sekitar 75% orang di dunia ini merasa sulit, takut, dan grogi saat harus berbicara di depan orang banyak. Bahkan ini sering disebut sebagai salah satu ketakutan terbesar manusia, lebih besar dari takut akan kematian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Berbicara di depan umum membuat kita merasa khawatir, takut salah bicara, takut dinilai negatif, dan banyak hal yang membuat jantung kita berdebar. Penyebab utama kenapa sulit berbicara di depan umum yang perlu kita ketahui diantaranya, pertama, takut dianggap salah atau ditertawakan. Kita semua takut kehilangan muka di depan orang lain, dan ini yang membuat kita merasa ragu untuk berbicara. Kedua, kurangnya persiapan. Kadang kita tidak siap menyampaikan materi karena kurang berlatih, sehingga mudah lupa dan akhirnya kebingungan. Yang ketiga, pengalaman buruk sebelumnya. Kalau kita pernah mempunyai pengalaman gagal atau malu, itu bisa melekat dan membuat kita merasa takut untuk berbicara. Yang keempat, perfeksionis. Kita ingin tampil menjadi yang paling sempurna di hadapan umum. Namun hal ini justru membuat kita bertambah tegang dan takut salah. Dan sebenarnya perfeksionis adalah hal yang jarang dan mustahil dilakukan. Yang kelima, reaksi fisik tubuh. Detak jantung yang tidak teratur, tangan berkeringat, dan suara gemetar. Maka ini bisa dipastikan bahwa kita sedang mengalami efek dari stres. Kenapa rasa takut dan grogi itu normal? Apakah kamu tahu bahwa takut dan grogi itu sebenarnya suatu hal yang normal, bahkan bisa menjadi hal yang baik? Saat kita grogi, tubuh kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang penting. Inilah yang disebut dengan respon fight, yang membantu kita lebih fokus dan waspada. Sehingga daripada takut grogi, kita harus belajar mengelolanya supaya grogi itu justru menjadi energi positif saat kita hendak berbicara. Berikut ini adalah strategi mengatasi sulit, takut, dan grogi berbicara di depan umum. Dan sekarang adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana cara agar kita bisa lebih percaya diri dan merasa nyaman saat berbicara di depan orang banyak. Seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal, asal Korea Selatan, Oh Soo-young, dalam bukunya Berbicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif, memberikan ulasan yang sangat menarik bagaimana agar kita dapat mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri, mudah merasa berdebar-debar saat berbicara di hadapan orang banyak. Menurut Oh Soo-young, ada 4 cara untuk menghilangkan rasa gugup yang menjadikan kita memiliki keberanian untuk berbicara dengan penuh percaya diri. Cara pertama adalah menanamkan dalam pikiran kita bahwa audiens bukanlah orang yang akan menilai kita, melainkan orang yang akan mendengarkan cerita kita dengan gembira. Mindset atau pola pikir keliru yang selama ini selalu terbayang dalam pikiran kita saat berbicara di depan umum adalah vonis negatif audiens terhadap kita. Suatu hal yang sebenarnya hanya dugaan tanpa bukti bahwa para pendengar akan menghakimi kita. Padahal sesungguhnya yang diharapkan oleh para audiens adalah pesan apa yang akan kita sampaikan.
Yang dibutuhkan oleh para pendengar adalah kalimat yang mengalir jelas dari ucapan kita. Inilah hal yang paling mendasar yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Semua anggapan negatif yang berbisik dalam pikiran kita adalah sebuah penghalang yang harus kita singkirkan dari benak kita tentang penilaian dan penghakiman oleh para pendengar. Cara pertama ini merupakan senjata paling ampuh yang harus kita gunakan. Buanglah anggapan buruk tentang audiens terhadap kita. Cara yang kedua yaitu menghindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri. Ungkapan yang tidak boleh kita sampaikan ketika berbicara di depan umum adalah memperlihatkan sisi kekurangan dan kelemahan kita. Misalnya, saya tidak mempersiapkan materi ini dengan baik, atau saya banyak kekurangan, tapi saya akan berusaha menyampaikan. Kalimat-kalimat seperti ini tidak berfungsi mengungkapkan rasa rendah hati, bahkan tidak ada manfaatnya bagi orang lain sama sekali. Kalimat ini justru membuat kepercayaan audiens menurun dan membuat mereka tidak bisa fokus dengan pesan yang akan kita sampaikan. Bahkan hal ini membuat kita menjadi lebih gelisah dan tidak bisa lolos dari rasa gugup. Cara berikutnya menurut pakar komunikasi ini adalah, jika kita lebih banyak tahu daripada audiens, maka mereka dengan sendirinya akan berhenti menilai dan mulai memasang telinga untuk mendengarkan kita. Saat kita menguasai apa yang akan kita sampaikan, audiens akan melihat dengan sorotan mata lembut dan mendengarkan, bukan dengan tatapan menghakimi. Cara keempat dalam bukunya Oh Soo-yang adalah mengucapkan kata-kata positif dengan penuh keyakinan. Ini merupakan bagian puncak yang melengkapi 3 cara sebelumnya. Bisikan dalam hati dan tanamkan sedalam pikiran kita setiap waktu, terlebih saat-saat hendak berbicara di depan umum, bahwa saya adalah yang terbaik, saya pasti bisa, saya adalah pembicara yang hebat. Ini adalah mantra yang harus kita gunakan setiap ingin tampil berbicara, dengan ucapan yang meyakinkan untuk meredakan rasa gugup. Ucapan kata-kata positif ini bisa dilakukan dengan membayangkan diri sendiri seakan sudah berada di atas panggung, dan secara berangsur akan muncul keberanian dalam diri kita. Selanjutnya adalah beberapa langkah praktis yang perlu juga kita perhatikan, yaitu persiapan materi yang akan disampaikan dengan matang. Pelajari dan pahami materi tersebut. Buatlah outline atau poin penting supaya kita tidak mudah lupa saat berbicara. Latihan berbicara seorang diri minimal beberapa kali sebelum tampil di hadapan audiens. Latihan dan simulasi. Coba berlatih di depan cermin, rekam diri sendiri, atau meminta bantuan orang terdekat untuk berperan menjadi audiens. Dengan latihan secara terus-menerus, kita bisa mengurangi rasa takut dan menambah rasa percaya diri. Langkah praktis berikutnya adalah teknik relaksasi. Lakukan pernapasan dalam. Tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar kemudian hembuskan lewat mulut saat jantung berdebar ketika hendak berbicara. Lakukan juga meditasi singkat atau visualisasi positif sebelum tampil. Langkah terakhir yaitu ubah mindset kita. Fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan, bukan bagaimana penilaian orang. Jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan pesan di depan banyak orang, maka itu adalah bagian dari sisi manusiawi kita yang pasti memiliki kekurangan. Dan ingatlah, audiens juga manusia yang ingin kita bantu dan akan mendengarkan kita, bukan gerombolan musuh yang ingin kita perangi. Dan berikut ini merupakan tips praktis saat memasuki hari penentuan. Ketika hendak tampil berbicara, maka lakukanlah ini. Datang lebih awal dan kenali tempatnya, agar kita lebih siap. Gunakan bahasa tubuh terbuka, berdiri tegak, tatap mata audiens, dan berikan senyuman. Memulai dengan sapaan ringan atau cerita pendek untuk mencairkan suasana. Berhenti sejenak jika lupa pesan apa yang ingin disampaikan. Tariklah napas lalu hembuskan, kemudian lanjutkan bicara. Tetap fokus dan mainkan intonasi, tinggi rendahnya nada suara, maka audiens akan terhanyut dalam pembicaraan kita.
Dan pada bagian inti dari video ini adalah pengalaman dan konsistensi. Ingatlah, kemampuan berbicara kita di depan umum itu bukan sesuatu yang secara langsung menjadi sempurna, tetapi membutuhkan sebuah proses. Semakin sering kita berlatih dan tampil, semakin kecil rasa takut, gugup, grogi, dan sulit berbicara itu muncul. Sehingga carilah kesempatan untuk selalu berlatih. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jika kamu punya pengalaman atau tips yang lain, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.